Dirimu sama tuh, jangan-jangan dirimu mengambil MC sama dengan rasanya aku ngambil ngajar kali. Mungkin. Karena bukan soal budgetnya, tapi soal you keep being updated to things. Terus kamu punya link ke banyak hal, betul. ya kan? Ya. Nama kamu diinget terus. Yes. Ya kan? Ya tujuannya adalah setelah ini kan aku belajarnya bukan jadi kalau Patra kan udah aku pengen ke aktoran. Aku kan mau ke arah produsernya. Iya, dia kan mau nyanyiin Pak Parwes kan. Nggak nyanyiin. Belajar itu gurunya juga. Semua disaing-saing kalau dia nih. Dia mah kayak gitu suka Pak Manoj kan lo. Jangan, kalau itu lebih berat itu Pak. Lebih berat ya. Ada di tiap scene filmnya sendiri soalnya. Oh iya. Itu masih ada Di satu. sini nggak ada filter sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya siap warahmatullahi wabarakatuh. Jadi episode kali ini sesuai dengan cita-cita kita. Yes, iya. Belajar acting. Iya, belajar acting jangan ada totalitas di industri entertainment. Iya. Benar. Karena jujur salah satu cita-cita kita Put, kita tuh kan pengen main film. Ya. Oke. Kita pengen nyalip kesuksesan agak lain. Enggak usah gitu Pak. Ekor bukan Nggak usah nyalip. gitu Pak. Kita enggak usah nyalip. 9,2 juta Enggak penonton bisa, doang. enggak bisa. Mulut lu ringan bener iya, mulut iya, lu. iya. Susah Nggak bisa. 9 juta tuh. Sorry. Ya paling nggak mengekor kesuksesan itu. Iya, Kita- koma satunya doang berarti Koma kita. satunya. 100.000 dong. Dikit dong Jangan Mas. dong ya, kita Jangan. optimis dong. Ini kalau kesebut di podcast biasanya kejadian. Oh, iya, bener. Jangan pesimis banget lah. Ya. Minimal kita ada di 1 juta lah. Amin, 1 juta. mudah-mudahan. Iya. Enggak ada 800. 800.000. Makin lama makin turun ya. Mulai Ya, rada pokoknya sih. itu. Cuman masalahnya kita nggak punya basic acting. Iya. Wow. Dika paling sering main film sih. Ya, Cuman gua. terakhir dia main film drama, pas dia keluar orang ketawa. Jadi image-nya Nah. udah ketawa. Iya. Susah tuh. Padahal di situ peran saya cukup lumayan krusial. Iya. Dan itu filmnya film horor bahkan. Film horor. Film Tapi horor. tetap diketawain. Tetap Makanya diketawain. satu studio Oke. ketawa. Orang ketawa. Kan ada yang salah berarti itu. Tapi tujuannya dirimu nonton untuk jadi comic relief atau Bukan. dirimu main untuk jadi comic relief atau gimana? Bukan. Jadi paman yang menasehati ponakannya. Oke. Justru Iya. dia pas adegan golden scene dia lagi ngeluarin Iya. jampe dukun, disitulah kita kayak lucu banget ya. Astaga. Berarti kan tidak believable. Makanya kita mendatangkan di sini ada Putri. Ayo dia. Yang emang punya basic mengajar ya. Lu jadi dosen juga kan ya? Iya. Dosen di SAE Indonesia. Saya Indonesia. Iya. SAE Indonesia. SAE Udah berapa Indonesia. lama ngajar di SAE Indonesia? Oh, ngintip sini nih biar nggak salah juga. Sebenarnya udah tahun keempat. Tahun keempat ya. Tahun tahun keempat. Oke. Seingat aku tahun 4. 4 jalan 5. Jalan 5. Ya. Majornya emang acting. Di situ jadi aku tuh ada di departemen film. Nah, ngajarnya ya tentu yang nggak jauh dari yang aku bisa, Iya. acting dan directing. Tapi directing pun lebih dari sudut pandang pemain. Jadi prinsipnya keluarannya dari kelas aku harapannya adalah supaya teman-teman ini, karena semua yang ada di kelas aku belum tentu jadi aktor kan. Iya, betul. Mereka masuk belajar segala hal termasuk dari sudut pandang acting untuk bisa berkomunikasi dengan aktor. Iya. Ya kalau dia memilih jadi aktor, dia juga bisa berkomunikasi dengan Lawan stakeholder mainnya. yang lain di Iya. dalam film gitu. Sama PU bisa lah. Soalnya teman saya syuting nggak doyan ikan dikasih ikan. Sama Berarti itu bukan komunikasinya. Itu PU-nya yang salah. Itu PU-nya yang PA, Pak. Iya, Oh, iya, PU-nya iya. PA. Iya, Sorry, jangan sorry. nyalahin gua aja Iya. dong. Tapi udah bilang belum? Udah. Bisa jadi problemnya bukan PU, tapi komunikasi kita ke telco. Iya. Jadi sebenarnya kalau film itu kan alur komunikasinya nih Iya, ada ya ternyata ya. terpot. Iya benar. Dan itu yang harus secara spesifik kita ketahui sebenarnya. Oh, Betul. jadi nggak asal. Udah saya udah bilang kok Mbak, ke telkonya udah bilang, udah dikasih tahu saya tuh nggak suka ini, terus nggak bisa makan ini, nggak bisa. Saya kasih tahu, tapi semuanya dikasih. Yang saya nggak suka, Nggak suka dan malah nggak bisa. Yang selain itu dikasih nggak? Enggak. Oh, berarti pada saat ngirim atau pada saat nulis di riders mungkin kata enggaknya hilang. hilang, Iya. betul. Hapus Jadi kayaknya, itu. kehapus. Kehapus. Dia kehapus. Jadi
dikasihnya yang itu Dikasih. semua. Salah. Konsisten kan sebenarnya ya. Benar juga. Wah, saya berpikirnya negatif, saya maaf ya. Saya udah suudon ini salah. Coba misalnya nih kita pertemuan pertama kelas aktingnya Putri Oke. Ayudhya. Di Ya. SAE Di Indonesia. SA Indonesia. Berarti apa nih ke pertemuan pertama tuh basic-basicnya apa yang orang umum perlu tahu lah, kan kita knowledge kurang lah, anggap Ya. aja nggak ada nih. Oke, yang kita perlu tahu semua orang bisa acting. Masa Nomor sih? satu itu, iya dong. Oh, iya ya? Ada di sini. Nah, pilihannya ada lagi nih. Semua orang perlu tahu bedanya peran dan seni peran. Oke. Oke, dan ada 3 prinsip menurut ilmu rukmanologi. Oh, Tahu dong siapa? Rukman Rosadi. Rukman Rosadi, itu dia. Oke, ada Jadi- lagi rukmanologi ya. Oke, Iya. oke. Pokoknya kalau dibilang Mas Rosa, pokoknya kalau aku ditanyain ilmunya dari mana, rukmanologi. Rukmanologi. Ya, karena dia mentor abadi aku Yes. kelihatannya ya. Terus dia selalu bilang ada aku diri, aku tokoh, aku peran. Beda-beda Apa sih. itu? Nah, aku diri adalah kita, diri Oke, kita. oke. Nah, siapapun yang mulai belajar acting menurutku penting untuk mengenali dirinya sendiri. Gampangnya gini, kalau misalkan kita mau jadi tokoh, kan ada metodenya. Itu ada di tahap aku aktor. Nah, kita ini kayak tempat pulangnya nih. Jadi kalau kita jalan ke aku tokoh, kita jalan ke pulau yang lain, Iya. kita tahu lagi dari sana Baliknya. gimana cara baliknya. Oh, Begitu ya. suka ada yang nyangkut di karakter ya soalnya. Karakter soalnya. Bisa banget. Dan sebenarnya apapun yang terjadi sama diri kita kan mempengaruhi kita sebenarnya. Kayak kalau kita nggak usah ngomongin acting dulu. Misalnya hari ini datang ke sini, jadi kenal sama teman-teman. Berarti next di sini apa gue mau pura-pura nggak kenal kan nggak juga Iya. gitu kan. Iya, Nggak iya, bisa iya. ini sesuatu yang nggak bisa di-unlearn. Life experience atau kejadian besar dalam hidup. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi kita termasuk kalau acting. Jadi pertama yang perlu kita tahu adalah kita tuh siapa sebenarnya. Terus apa saja sih ya modal yang udah kita punya kalau kita mau masuk ke seni peran. Oke. Karena kalau kita ngomongin peran, pernah baca buku Seven Habits nggak? Jangan Seven Habits. Buku Saya apa juga nggak ada yang kita baca. Iya. Saya buku nikah aja nggak saya baca. Ya kan ditanda tangan. Iya, Disimpan. Disimpan. Dibaca udah pernah Oke. kita. Kita Mana sih? ngomongin Gimana? buku Lo yang lagi. bener dong. Saya- Buku. Pernah tahu buku Oke, tabungan oke. kamu baca nggak? Enggak. Saya Nggak lihat. Iya, Nggak ada, lihat nggak malah sedih kalau dilihat itu. Iya. Belum pernah baca tapi kita tahu lah buku itu. Ya. Cuman tahu Oke, aja sekedar tahu. Palingnya pernah denger lah Iya, ya. bener. Pernah dengar. Oke, terus yang bikin Stephen Covey. Kemudian dia bikin lagi 8 Habit. Intinya di buku itu diomongin kalau setiap orang bisa punya peran selama seminggu nih, bisa punya 5 peran. Wah, baru denger nih. Oke. Nah, Dengar Apa gitu. aja tuh? Ini ilmu teori psikologi atau ilmu peran sih sebenarnya itu sains. menurut aku deket banget soalnya. Oke. Kan lu juga nggak tahu ya kenapa ngambil psikologi Iya, ya. psikologi juga. Hubungan ya. Iya. Tapi ternyata ada gunanya. Ada dong, gunanya. Karena ini sangat dekat dengan manusia. Iya, Kalau kita benar. ngomongin manusia, nyambung banget nih semuanya. Iya, Iya, Nah, betul. si peran ini kalau kita punya 5 peran dalam hidup kita plus minus 2. Kalau kita bisa kerjain, oke. Kalau kita kerjain dengan bagus sampai 7 gitu ya, berarti plus minus 2 ya, sampai 7 bagus berarti. Iya. Kalau kita kerjakan dengan baik, hebat. Karena seringkali kita tuh nggak bisa berada dalam 2 peran di satu waktu dan Iya. dua-duanya maksimal. Misalnya, coba Ya. apa peran Anda saat ini? Peran saya Podcaster. podcaster. Ya. Podcaster. Podcaster. Selain sebagai podcaster, sebagai apa Sebagai lagi? Bapak. 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 Ya. Oke. Selain bapak? Sebagai Ibu. Kok kamu Ini semua? pertanyaan enggak maksudnya ini. Apalagi sih yang Anda bilang gitu kan? Oh, 2 peran sekarang. Yang Anda pegang. Oh, yang Tapi- pegang saya. tapi It could be true. It Iya, could be iya, true. iya, iya. Sebagai kamu ini. merasa kamu punya pegang peran sebagai ibu nggak? Saya sebagai bapak aja. Sebagai bapak? Oke. Baik. Peran sebagai peran bapak sama peran suami beda tuh ya. Beda. Beda. Oh, Beda. tanda dong lu. Cocok banget. Lu gak usah neken dong. Bedanya. Beda. Gua bapak gua. Oke, Apa, suami? Dua lagi. Suami. Yang Ini sedang Anda alami. entrepreneur. Entrepreneur. Kan ngejalanin bisnis podcastnya juga. Ya, Entrepreneur. klien oke. service, klien service. Iya, entrepreneur kan. Iya, benar nih Kan kita. topeng kita sebagai podcaster sama ngejalanin bisnisnya kan 2 topengnya beda. tuh. Beda. Oke, nice. Betul. Di Iya kan? sini sama di meeting beda dong. Beda. Iya, beda. Oke, itu 5 peran. Nah, itu ternyata yang ada di top of mind kalian nih. Sementara ada 2 hal lagi yang clear banget nih aku liatin dari tadi cuman nggak disebut. Adalah? Apa tuh? Adalah sebagai teman. Oh, iya. Emang kita nggak Ngerasa temenan. nggak Kita nggak temenan. temenan.
kita kayak nggak pernah. Kita karena duit aja karena di ini situ. aja, karena ini aja kita ada kewajiban sebenarnya begitu. Realistis ya. Iya. Oke, I can appreciate. Iya benar teman ya sebagai Teman. teman. Satu lagi? Sebagai teman, yang satu lagi adik, kakak. Oh iya Bukan benar. anak tunggal kan? Oh iya, bukan. Kelihatan kalau bukan anak tunggal. Oh, Iya ya, kelihatan ya. Oh emang kelihatan ya? Emang bisa Iya. dinilai anak Psikologi nih cuy. Tapi nggak tahu ini jangan ditiru ya, feeling-feelingan. Itu. Kalau gue Libra Tapi sih kelihatan tapi sih. Nggak ada Nggak sampai ke usah gitu zodiak. dong. Nggak ada sampai ke zodiak. iya. Ada Saya sih gitu. monyet waktu Sio. Sio itu Sio. Nggak ada urusannya, Jadi kalau kan. Libra yang ngambil keputusan yang lain. Iya, jelas bukan gue kan di sini kan. Libra gue Nih, soalnya. jangan kan ngambil keputusan. Iya. Iya. Depan-depanan nih. Pat, menurut lo gimana? Gue ngikut aja. Gitu Libra bro. Suruh. Ya, Libra. udah mengerucut ke dia. Oke, Pat, Oke. udah ntar lo tinggal ini ya. Kayaknya lo aja deh ya. Tetap bisa gitu tuh dia di Memang ujung tuh. itu dia. Libra. Dan yang ngambil keputusan udah jelas Dias. Iya. Libra. Mas Dias apa sih? Sagittarius. Oh, Jelas kan. Jelas kan? Serius dong. Saya Cancer. Gue gak terlalu memahami Sagittarius deh sebenarnya ya. Kenapa? Oh, aha. Iya, jadi raja zodiak. Jadi ini boleh nggak kalau kita pakai backsoundnya teng 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 teng. Ntar orang ya kak, oh di SAE Indonesia ada kelas zodiak selain kelas acting. By the way, tapi zodiak tuh jadi salah satu hal yang kita pertimbangkan banget kalau lihat tokoh. Oh iya, Gue Iya, pernah beneran. ngobrol sama Oh, Gina beneran. soalnya Gina Beneran. Gina Esnur. Penciptaan karakter dia tuh bisa dari turunan si zodiaknya karakter Oh, juga iya. zodiak juga. Aku baru tahu nih. Oh, Ada Bisa, juga. bisa banget. Karena kan sebenarnya kalau kita bikin tokoh itu kan terkait dengan kategorisasi. Iya. Nah, kategorisasi manusia seperti itu kan yang dibikin sama psikologi ya. Ada pengkotak-kotakannya sebenarnya. Iya. Tapi syaratnya balik ke aturan pertama bahwa semua manusia adalah unik. Hmm. Demikian pula dengan tokoh. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi kayak kita ngomongin soal peran, Iya. kenyataannya tuh gampang aja. Kita agak sulit pada saat kita jadi podcaster, di saat yang sama jadi businessman gitu, jadi entrepreneur. Iya, Karena benar. di saat itu kan harus ada yang dibelain mau yang mana. Iya betul. Kalau kita lagi jadi businessman yang baik, mungkin kita sulit jadi bapak yang baik karena kita nggak ada buat anak kita. Waktu gitu-gitu ya. Iya, nah, dan itu sebenarnya kalau memang kalian bisa juggling dengan efektif gitu, itu bikin kaitannya tadi tuh 7 habits or 8 habits untuk ngebantu kita punya peran yang optimal dalam kehidupan. Di tiap peran kita itu. Betul. Oh, Nah, oke. acting sebenarnya membantu untuk kita juga punya metode yang tepat, yang cocok buat kita untuk bisa menjalani peran-peran dalam kehidupan itu dengan baik. Selain dipakai buat kerja, buat jadi profesi gitu. Makanya Berarti untuk banyak kehidupan pribadi juga bisa juga tuh ya. pengaruh banget. Ada, Makanya aku selalu merasa bahwa kalau kita belajar acting, kita tuh belajar kehidupan gitu. Iya. Dan ini bukan sesuatu yang klise. Even though it sounds Iya, iya, cliche, iya. but it's true in a way. Itu itu berarti Yes, nah. diajarin sama Mbak Putri di SAE Indonesia tuh di kelasnya tuh diajarin Iya, itu juga kita dulu selalu tuh. ngomongin itu. Di pertama kita ngomongin itu bahwa acting tuh bukan sesuatu yang jauh dari kalian. Iya, You iya, iya. actually do it. Gue sering kalau ditanya kayak udah sholat belum? Udah gitu. Nah, itu karena itu bohong. Itu bohong. Itu Mas namanya bedain dong mas. Tapi kan believable. Iya bukan masalah believable, emang Anda bohong. Itu udah cerita. Oh dia acting. Soalnya udahnya abis sambil basah uduk gitu Iya, diciprat-ciprat sama sejadah mukanya. diginiin. Iya. Udah. Nah, itu adalah prinsip believable dan reliable. Iya. Jadi mungkin believable di satu waktu, Iya. tapi reliability-nya itu sulit untuk dijagain sampai waktu yang panjang. Iya, Karena benar. kalau ketahuan bohong tuh jadi nggak reliable lagi. Iya. Iya, Tapi iya. dua prinsip itu untuk acting itu juga termasuk di kelas pertama tuh yang aku omongin. Dan itu ada teorinya lagi juga gitu. Believable and reliable itu waktu itu bukan dapat dari buku, tapi dapat dari sebuah kelas. Kelas acting. Jadi aku nggak banyak ikut-ikut Oh. kelas acting. Yang secara resmi nggak resmi ini ya ikut kelas tuh waktu itu workshop. Jadi aku belum pernah sertifikasi. Nah, yang repot di Indonesia belum ada sertifikasi keaktoran. Iya benar. Sementara katanya aktor mau jadi profesi ya. Iya. Tapi Iya, belum betul. ada Tapi sertifikasi. belum ada karena sulit siapa asesornya. Kalau Iya. asesornya aja kalau kita mau bikin sertifikat belum ada sertifikatnya. Kalau Tapi di kan nggak- kayak Hollywood tuh udah ada ya? mereka ada, Oh, harusnya. ada. Karena untuk SAG-AFTRA aja kan untuk masuk untuk kamu apply Harus kamu ada. biasanya rata-rata lulusan sekolah. Iya. Oh Oke, gitu. oke. Gitu. Nah ini menariknya. Nah tapi kan yang gue lihat di sosial media Mbak Putri ada itu kan ada apa tuh Sertifikat. sertifikasi. Nah itu Betul. sertifikasi apa tuh? Intimacy apa gitu? Intimacy coordinator. Nah, itu dia. Apa tuh? Nah ini Mas Apa Dika nih, lagi Cak? mau pelajari Apa dong. nih dong? Kan buat acting.
Benar gua deh. Menyerah. Apa gua mah anaknya terimaan. Coba ditanya apa? sertifikasi apa? Intimacy Coordinator. Intimacy coordinator. Apa tuh? Jadi Koordinator. di film tuh ada seseorang yang bertugas untuk menjadi fasilitator pada adegan-adegan yang terkait dengan intimacy. Intimacy apa saja? Sexual, naked. Dan kalau di Indonesia kita pengennya close proximity ada. Apa Close tuh? proximity itu apa? Kedekatan. Oke. Jaraknya dekat. Oke. Deket ini? Yes. Wah, Mas namanya kayak gancet kita. Kalau begini kayak gancet. Itu nggak harus relationship Pacar atau pacaran. pasangan. Bisa, kan kadang-kadang nih ada cerita persahabatan tapi kayak mereka nggak Nggak akrab terlalu- banget iya. ya, nggak believable. Itu Itu bisa termasuk termasuk nggak? sertifikasi lu juga. Maksudnya Ini apa sih soal believability dari tadi disebut-sebut terus? enggak misalnya ada isu apa? misalnya nggak kan dari film kan film misalnya cerita tentang Di sini nggak boleh ngomong kasar ya. Gua pengen ngomong kasar deh sekarang ini. Boleh dong, kan podcast Bapak boleh dong. iya. Ikut. Nggak, itu include yang lo latih juga untuk mentoring juga Si- dalam si film juga. Sertifikasi ini. Jadi singkat cerita, ini di sini boleh nyebut merek? Boleh. Boleh. Oke. Boleh, Asal boleh, jangan boleh. kompetitor Boleh. saya. Iya. Ya, tenang. Tidak. Ini adalah yang pemberi sertifikatnya. Jadi karena Mbak Gina sebenarnya. Oh. Mbak Gina ngasih tahu temanku, Ana Yasmin. Kenal ya masih Mina ya? Kenal. Terus Mina tuh ngasih tahu, Mbak Put kayaknya ini kita lagi cari intimacy coordinator. Amazon buka seleksi untuk kalian bisa masuk gitu. Yang udah nggak ada di Indonesia ini nih. Iya, benar. Terus dia buka tapi Amazon Singapura yang buka. Oke. Nah dia cari buat semua di Asia. Jadi kemarin ada dari Thailand, Filipina, ada dari kita, Indonesia, Australia, Jepang. Oh, pada Terus ikutan nih. totalnya 9 orang yang lolos seleksi. Dari Indonesia 2 orang lolos seleksi. Dirimu dan Runi kan? Aku dan Runi. Alhamdulillah kita lulus. Oh, jadi sebelum kesananya ada Ada tes seleksinya dulu. Ada seleksinya dulu untuk dipilih jadi 9 orang. Cara itu, seleksinya apa? gitu. Tertulis atau? Seleksinya ada kirim data-data kita, terus ada wawancara juga. Oh, ada interview dulu ya. Udah dagdidugder dong Iya. kan, bahasa Inggris pula gitu. Nah yang wawancara waktu itu aku langsung sama Amanda Blumenthal sama mentor kita, yang memang dia udah orang lama banget di IC. Intimacy coordinator ini ya. Intimacy coordinator ini. Detail gitu. juga ya ada pekerjaan intimacy Iya. coordinator. Aku juga baru tahu. Tapi ternyata di Indonesia dari 2-3 tahun terakhir tuh sudah pakai sebenarnya. Atau lebih dari 3 tahun ya. Udah ada series yang menggunakan tapi memang manggil dari US atau dari gitu. Australia Jadi- atau dari India yang sering banget kesini. Kan yang gue tahu kan Gitu. acting coach doang tuh. Ya. Jadi acting coach aja tuh belum cukup ya untuk bikin si Intimacy intimacy coordinator itu ini masih ada beda yang lebih lagi. spesifik lagi tuh ya. Beda. Jadi intimacy coordinator latar belakang yang ditanya kemarin pernah ngajar apa enggak? Kalau ada latar belakang psikologi bagus, ada latar belakang di film keaktoran bagus. Nah, itu Udah, loh itu menurut menang, semuanya. loh. Terus aku makanya begitu dikasih, kok Semuanya. gua Ngajarin bisa ikan berenang. Iya. Gua bisa Makanan semua. gue nih. Tapi awalnya yang aku lihat tuh ini apa? Jadi apakah kalau kita ngomongin soal sexual relationship, apakah itu ngomongin soal fisiknya atau ngomongin soal emosionalnya Iya, iya. atau psikologisnya? Gue bilang aku sebenarnya minatnya di psikologisnya karena kalau dari semua orang teman-teman aku tahu deh kayak lu Put gitu lu ngomongin seks kayaknya aneh deh Iya, gitu. iya, iya, Kayak nggak langsung Nggak langsung, gadok iya. gitu loh. Iya, iya, iya. Gadok ya apa tuh bahasa Indonesia nggak langsung cocok nggak langsung ketemu gitu. Jadi Bukan top of mind-nya. Iya. Nah, itu iya dia. bukan top of mind. Heeh. Tapi begitu ini jalan sepanjang proses pun sampai at the end of the process kita tuh ada seminggu latihan koreografi di Singapura. Sisanya kita hybrid online dulu. gitu. Online, Dulu, terus bener-bener kayak sekolah sebulan kayak hampir setiap hari. Di Singapura. Datang ke sana. Di Indonesia dulu di nih Indonesia. iya, online. iya. Online dulu. Habis itu baru seminggu terakhir di Singapura. gitu. Oh. Nah ternyata memang yang terbahas mau nggak mau sih faktor psikologis pasti masuk di dalamnya. Tapi semua ini ternyata ada tekniknya, gitu. Jadi belajar soal teknik sebenarnya. Dan yang menarik mirip sama
belajar acting di awal yang dipelajari adalah gimana lo mengenali diri lo dan seksualitas lo. Gitu. Padahal aku datang kayak ya ampun, gue datang dengan nggak yakin soal seksualitas gue. Iya. Terus tiba-tiba kelar dari sini dengan kayak I know what to do gitu. Dan yang intake yang paling besar adalah I think I want to do this. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dibicarakan adalah soal safety di industri Iya, kita. betul. Iya betul. Ini kan sebenarnya kemarin race naik tuh karena banyak pelecehan yang ketahuan di yang industri. terjadi, betul. Dan sebenarnya bukan cuma perempuan, laki-laki juga Iya. ngalamin gitu. Ada anak-anak yang lapor cerita gitu dan cowok-cowok gitu. Yang seolah-olah kalau cowok kayak elah lu. Iya masa sih. Padahal ya, tetep gitu aja kan, ya. iya. Dan kayak hambatannya tuh banyak sih menurutku untuk kemudian cerita dan came out soal itu. Iya. Aku sendiri kan survivor, jadi aku ngerasa bahwa being in the side of victim tuh juga very tricky. Sehingga aku juga merasa bisa bilang lo juga nggak bisa semata-mata langsung bilang bahwa gue victim. Iya. Gitu. Oke. Karena kadang-kadang kita tuh nggak aware sama gimana cara kita berkomunikasi dan membuka peluang apa untuk orang lain. Yeah. Nah, hal-hal seperti ini yang basicnya sebenarnya dia pelajari oleh acting. Gimana kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan cara yang tepat dan sesuai. Gitu. Karena seringkali ada orang-orang yang suka misunderstood. Iya. Mungkin kayak dirimu tadi, lah gue mau serius kenapa gue diketawain ya? Iya benar. Nah mungkin kalau lebih jauhnya ya ini akan jadi sesuatu yang udah efeknya panjang. There's a reason kenapa aku berhenti jadi host, berhenti jadi anchor, berhenti jadi MC, udah nggak jadi moderator lagi kecuali untuk topik-topik tertentu gitu ya. Ketika aku memutuskan 2018 masuk ke aktoran. Karena apa yang orang tangkap image soal aku kemudian akan mau tidak mau sadar tidak sadar dibandingkan ketika kita memerankan sesuatu. Itu tetap masih nempel gitu. Nempel. Berarti image kamu kuat banget nih yang saat ini sebenarnya, which is good in a way. But then jadi pedang bermata dua nih ketika kamu mau menjalani profesi yang lain. Sehingga banyak menurutku teman-teman yang misalnya komika atau teman-teman stand up yang mau bukan banting setir ya, mau serius di keaktoran, mereka juga persona dalam mereka stand up-nya atau pas lagi di panggung beda gitu. Agak ada pergeseran gitu. Atau mereka mengambil persona yang bisa multi interpretatif. Iya. Gitu. Aku merasa gitu sih. Iya betul. Yang terjadi. Itu banyak berarti ini nih. Berarti kalau misalkan ada satu adegan nih, Mas Dika nih misalkan lagi kalau gua podcast kan pasti. hancur. Tapi ini kita harus kasih tahu sama Anculisnya luar biasa. Baru kali ini kita serius banget. Iya, atau nih. Atau banyak ilmunya. Kita senang Ilmu sekali. mulu nih, daging Tapi semua beneran nih. ini jadinya ini daging bener nih daging teman-teman. Karena emang cita-cita kita tuh ikut kelas acting. Betul. Cuman Cuman, kita pengen dapat Oscar. Lawalata. Tapi dapat Lawalata, Oscar Lawalata ini desain. Cuman kayak desain saya pengen dapat desainnya. kayak Mas Salah lagi. Mas Rosadi suka bikin kelas tuh Ya, Mas Rosa. pertemuan. Iya. Mas Rosa terus kayak tiap weekend terus kayak jadwalnya susah nih. Ya kan Mas Rosa suka bikin ada kelas yang dibukanya di akhir tahun tapi kelasnya akhir tahun tapi untuk Juli dia bukanya Iya, bagus. udah Habis. rebutan Dibuka juga. hari ini, abis hari ini biasanya. Iya. War Iya ticket makanya ya. war ticket juga War ternyata banget. tuh. Iya, berarti misalkan ada dalam satu produksi butuh kayak ada adegan misalkan satu aktor dengan aktor lain beradu acting, Aktris. gitu, intimacy. Belum tentu aktris. Ya, Kita aktor nggak tahu lah. kan? Oh iya benar. Iya, Oh iya. bisa apa saja. Dan tadi kalau kita ngomongin soal sorry dipotong. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa. misalkan kita ngomongin soal intimacy, bentuknya bisa macam-macam. Dan setiap orang punya boundariesnya masing-masing. Nah, ya itu. bener. Aku suka banget ngomongin ini. Boundaries adalah sesuatu yang nggak pernah diomongin sama anak-anak kita. Iya. Dan kayaknya itu penting banget untuk dibicarakan. Oke. Nah, kelas intimacy coordinator ini bikin aku sadar bahwa boundaries itu sesuatu yang harusnya kita sosialisasikan sejak kecil dengan siapapun, dengan lingkungan apapun. Karena boundaries macam-macam. Ada boundaries dalam hal tempat, finance, kepercayaan, opini, gitu. Fisik tuh hanya yang Bagian paling gampang kecilnya gitu. kelihatan, yang Oh, paling iya. gampang kelihatan. Heeh. Karena menyertakan semua indera kan. Iya, betul.
posisi kita berhadapan dengan orang, ruang kita, private space Iya, gitu. iya, Itu kan iya. boundaries. Tapi termasuk kalau misalkan lu udah pinjemin duit terus lu nggak dibalikin, lu marah, ngamuk, tetap jadiin dia teman atau maklum gitu. Nah, itu tuh juga boundaries gitu. Kayak tadi terima kasih ya teman-teman, Iya. time boundariesnya udah direlakan tadi. Gue telat. Oh, Gua telat banget, maaf ya. tenang. Oke. Itu udah kita lakukan sejak lama. Sejak lama. Ada yang kita pernah lakukan itu. Aduh, kalau kita, tadi tuh kita masih bertahun-tahun kita nunggu bertahun-tahun, orang telat iya, tuh santai, santai Put. kita. Santai. Ya ampun, ini tujuannya biar dapat makan siang. Iya udah. Oke. Oke. Oh, jadi itu banyak ya. Jadi banyak banget, dan boundaries itu kalau misalkan kita ngomongin soal kita hubungan intimate itu bisa dari mulai bener-bener simulated sex istilahnya itu ya, karena dalam syuting tuh nggak boleh sama sekali ada real sex. Iya. Bahkan di luar pun kalau ada genital yang kelihatan gitu ya, mau penis atau payudara gitu. Mungkin kalau bokong masih ini ya abu-abu ya Iya, iya. posisinya ya. Itu biasanya prostetik. Jadi nggak real. Kenapa? Prostetik itu apa maksudnya? Prostetik pakai buatan. pakai Oh, buatan. gitu. Pakai Iya. buatan. Kenapa? Karena ada karakternya. Iya benar. Iya kan? Iya, Karena betul. ada film yang kemudian ngomongin soal betapa cupunya dia gitu. Iya, Karena bentuk tubuh tertentu gitu. Iya. Dan ceritanya dia harus dibully. Padahal aslinya secara aktor nggak gitu juga. Nah, jadi untuk bikin karakter dibangunlah prostetik. Prostetik. Ya gitu. Bahkan even like pubic hair misalnya, Iya. itu aja dibikin. Jadi ditempelin prosthetics gitu. Soalnya Nah, ada yang bener tuh gitu ada harusnya. bukan kami body Body double. Body double. Body double juga ada kan? Ada body double. Di sini juga body double kita gunakan kalau misalkan pemainnya tidak mau melakukannya. Banyak kan adegan action ya kalau body double ya. Body double bisa action tapi karena Kalau seks sekarang juga kan? seks juga bisa Iya. bisa gitu. Gue nggak mau tapi ciuman, ya udah. Atau gue nggak mau dari belakang kelihatannya partially naked tapi gue nggak mau itu gue. Iya, Gitu. iya. Itu bisa juga. Tapi yang menarik adalah aku baru tahu kalau misalnya kita ngomongin soal body double harus ada consent dari pemain aslinya, harus ada persetujuan dari pemain aslinya bahwa Gitu. orang akan melihat bahwa itu adalah Adalah badan dia, gue. ya. Iya. Iya, iya, Kalau iya. dia nggak setuju, body double pun nggak boleh melakukan itu. Oh. Dan di situlah tugas intimacy coordinator di gitu. Yes, untuk memastikan Oh. bahwa apa yang dikehendaki di antara pihak-pihak yang ada dalam adegan, Iya. pemain, sutradara, produser, semuanya menjadi sebuah kesepakatan Iya. dan kesepakatan itu bisa dijalankan. Jadi tugas kita adalah memastikan SOP-nya betul-betul berjalan. Dan aktornya nyaman menjalankannya gitu Nah, kan. ini menarik. Ada yang bilang soal nyaman. Buat aku nomor satu, kita nggak ensure your comfort, we're ensuring your safety. Oh. Jadi aman dulu. Iya iya iya. iya. Syukur-syukur nyaman. Iya, Maksudnya betul. kalau komunikasinya lebih enak. Iya, Ya, iya, betul. itu Oke, bisa gitu. lebih nyaman gitu ya. Betul. Tapi pada saat pertanyaannya adalah, are you okay? Are you comfortable with this? Pertanyaannya tuh selalu itu. Karena harusnya ketika dia sudah nyaman, amannya udah terpenuhi. Iya. Iya benar. Iya betul. Gitu. Benar. Jadi memang posisi kita ngejagain itu. Dan bukan hanya ke sana, tapi kita juga make sure semuanya oke nggak ada di dalam closed set. Closed set adalah tempat syuting tertutup yang hanya terbatas beberapa orang saja yang Iya, ada di iya. dalamnya. Kenapa? Untuk mencegah data-data yang timbul di situ tidak Yes. digunakan semena-mena. Iya. Jadi yang keren banget kemarin kita ada satu produksi yang menurut aku hampir ideal. Ya jadi patokan barnya deh kalau menurut aku. Mereka tuh bikin satu tempat 3 ring. Ring 1 adalah yang tempat kamera nyala, tempat Ya. ngerekam. Ring 2 adalah orang yang nggak cukup di dalam, tapi harusnya misalkan sutradara nggak bisa di situ karena udah mepet banget nih dalam Jadian- kamar mandi nih ceritanya, jadi atau di di ring kamar yang 2. sempit. Jadi di ring 2 ada monitor. Ring 3 harusnya kosong. Oh. Untuk memastikan bahwa nggak ada kebutuhan yang lain yang masuk atau nggak ada data bocor. Setelah selesai adegannya dipindahkan dengan card khusus. Atau kalau langsung connected ke tempat lain, Iya. pada saat mau di take koneksinya harus diputus dulu. Oh. Gitu. Dan pada saat masuk kita harus tahu siapa yang pegang, semua yang pegang data tanda Tanda tangan. tangan. Segitu dijagainnya ya. Iya. Iya iya iya. Iya, Dan idealnya soalnya- harus begitu ya. Dan di Indonesia Itu udah idealnya. common atau emang baru beberapa production dong yang kayak gitu berarti? Baru satu produksi, dua produksi yang aku lihat
menjalankan itu dengan cukup baik menurut aku. Itu Yang satu baik banget sih itu menurut aku. terlibat di Satu, oke. intimasi koordinator aja atau sebagai aktornya juga dirimu di situ? Intimasi coordinator. Dia mau nebak iya, filmnya ya. iya. Dia mau nebak filmnya dia. Nebak dia. Ini gitu dia. Intimasi coordinator. Iya kan jadi ntar ada ini gitu kan ntar insya Allah saya nge-MC ntar. Kalau si intimacy coordinator berarti ada di ring 1 tuh ya. Pas lagi Iya, tag-nya ya. kita wajib ada di situ. Oke. Kalau misalkan kita bisa, kalau sampai IC tidak ada dalam set, Ya. there has to be something. Akan ada laporannya. Kita punya laporan setiap kali gitu. Jadi aku baru sadar Ya. ternyata kerja intimasi coordinator tuh kayak 60% 70% dokumen, Pak. Malah dokumen karena memastikan amannya gitu ya. Berarti Iya. ini enak gini kan dan Jadi lu kayak konsultan safety sebenarnya ya, safety. Iya. Posisi kita paling gampang menjelaskannya ke orang-orang, posisi intimasi coordinator seperti stunt and safety team. Iya. Iya. Kan ada Kita- action koreo tuh, Iya. dia safety dari sisi koreo Iya. berantem lah ya. Betul. Dan yang menarik orang suka mengira tugas kita adalah bikin koreo. Itu bukan tugas utama kami. Iya. Tugas koreo hanya bikin kalau dibutuhkan, kalau sutradara butuh, kalau misal pemain juga minta. Kalau enggak, kita nggak nawarin koreo. Gitu. Nawarin Korea ya. Ya beda. Jalan-jalan. Jalan Korea. Jadi aman nih. Nah ini mungkin Iya. enaknya salah satunya kalau misalkan lo di SAI Indonesia pengajar itu adalah orang yang emang ada di Ada di industri situ. langsung ya. Betul banget. Itu jadinya lebih betul kayak ya banget. udah lo berpengalamannya nggak cuman sebagai tahu teorinya tapi ngalamin juga ada di produksinya juga gitu kan. Benar. Jadi bisa bilang kalau misalkan kamu masuk SAI Indonesia, ini adalah tempat yang punya IC certified loh. Oh, Hanya dua di Indonesia saat ini. Saat ini, Kita, ya. kita berdoa semoga lebih banyak lagi. Amin. Iya. Amin, Kita benar lagi benar benar. mengusahakan gimana lebih banyak yang certified di Indonesia karena praktisi IC Iya. tuh nggak hanya aku dan Runi. Heeh. Kami tuh anak baru setelah certified baru mulai sekarang. Tapi sebelumnya sebelum-sebelumnya udah ada. Banyak. yang bukan Iya. yang belum tercertified. Nah, sayangnya belum banyak. Oh belum banyak Belum juga. banyak yang Indonesia. Tapi kalau Luar. di luar Di negeri luar udah udah. banyak. Jadi Iya. makanya pada ngambil dari tadi dari India, India, dari ya. US, Iya, dari ada. Australia. Tapi kan lumayan ya budget ya, Pak. Cuh, ngeberangkatin Iya. dari sana kalau ada yang banyak. Iya benar. Banyak yang certified Kan di sekarang yang Indonesia. certified di Gitu. Indonesia baru dua. Dua. Baru dua, tapi certified IPA, Intimacy Professional Association. Aku nggak tahu yang certified yang lain. Oke. Ada juga yang sudah dapat certified dari IDC, tapi untuk teater. Jadi beda teater sama Oh film. iya. Beda- Karena beda teater lagi. kita nyebutnya live performance. Nah saat ini Runi lagi pendidikan untuk live performance. Oh, jadi dua dia jadi ngambil Dia ngambil certified lagi. juga, certified. gitu. Dua certified gitu jadinya ya. Dua sertifikat. Ternyata kirain kalau kuliah kedokteran doang banyak sertifikat. Iya, banyak nih ya, Ternyata sertifikatnya. keaktoran juga ya. Iya. Dan ini kan kayak di SAI Indonesia ada dirimu pengajarnya. Terus Iya, betul. yang setahu gue tuh ada Yako. Ya, Ya kan? kok. Iya. Di musik Juga karena ada ada musik. Ada Ezra. Ezra Hi-Fi. 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 X Oh, iya, Hi-Fi. X. Hi-Fi. Hi-Fi X. Oke. Jadi ada Iya. musik, animasi, Sekarang ya. Status X. film ya. Kalau Film. SAE itu Iya, film, animasi, musik ya. musik. Ada lagi deh audio. Audio, Iya, audio. termasuk. Pokoknya Malah kalau audio lo tuh sering yang dari awal. kalau lo konser-konser biasanya di FOA tuh anak-anak SAE atau alumni tuh. Iya. Sering banget tuh. Iya iya benar. Ya bener, karena pengajarnya praktisi itu yang lebih enak kali ya. Iya. Jadi lo Betul. bisa nanya dan memang langsung kayak sini kalau misalkan mau praktik yuk ikut deh. Iya, Kalian- langsung. Gitu Iya, bisa. boleh Boleh banget, kan? boleh banget. Iya. Jadi ada beberapa, Mahasiswanya. ada beberapa anak-anak yang malah aku tanyain atau gini gampangnya kalau lagi kalau ada kuis, hadiahnya tiket premier. Wah Iya enak. bener. Banyak juga ya. Ketemu Dias dong. Iya emang. Bener juga nih. Kalau Mas Dias lihat aku lagi keluar terus ada anak rame-rame, Iya. terus sebagian anaknya saya tuh. Oh, sekarang gue bisa bacain anak saya. Langsung ditanya. Tiketnya dari mana? Menang kuis Menang dari kuis. Putri Ayu dia ya. Benar benar. Kalau di musik tuh ada alumninya si Revo ya. Revo dan Fauna. Audio dia. Iya, Audio. kalau di Ada audio sih tuh Revo. yang bantuin lagu pertama kedua kita kan Revo. Revo. Dan Fauna tuh. Revo dan punya Fauna 2 single. Iya, kita 2 single. Tuh berkat Iya. Revo tuh. Revo dan Fauna. Harga temen. Harga temen. Terima kasih Revo. temen. Teman-teman, kalau teman tuh harganya dinaikin. Bukan Bener. sosial. Mahal dia. Iya, mahal. Karena mahal. Iya. Bagus lah. Justru harga temen tuh Harga temen kita mahal. Iya. Bayar sama dia. Oke sekarang kita temen terus lah. Gitu. Biar mahal terus. Harganya mahal terus Harga jadinya. mahal terus. Iya, iya, iya. Berarti ngajar kalau menyenangkan juga. Iya, Seru sekali. seru Gua banget. Ini malah pingin tahu untuk nih. lulusan SMA aja atau
yang terbuka sih. ada batasan umurnya nggak sih kalau Kalau saya? saya ya harus lulus SMA. Karena kan kuliah ya, kayak kuliah juga ya. D3, D4, D1. Betul. Jadi siapa tahu ada yang D3 dan D4. D4. Oh, D4. sekarang kan tahun ajaran baru udah mulai terkait. Siapa tahu lo ada yang salah jurusan. Betul. Kayak gue kuliah acting aja deh bisa nih. Mungkin tahun depan ya. Berarti per tahun ya, bukan per semester ya. Per tahun. Ya, tahun depan bisa mikirin lagi. Yang jadinya menarik menurut gue tadi yang diceritain juga kalau misalnya acting itu ya kayak belajar kehidupan, itu jadi lebih menarik menurut gue. Jadi kan nggak harus selalu untuk jadi aktor. Nah, iya betul. Gitu maksud gue. Ini catatan dari saya, kita paham bahwa banyak orang yang sudah bekerja dan tetap sebenarnya pengen pursue something yang mereka pengen tahu. Kemenangan kecil penting soalnya di usia-usia sekarang kan. Percaya? Iya. Benar-benar. Iya. Kalau dulu kan gitu mikirnya masih gila pengen menang FF. Iya. Ini pengen itu. Iya. Enggak, kalau sekarang bukan itu yang menarik kayak. Iya ampun, tiba-tiba murid gue main film. Yes. Itu udah satu keberhasilan tuh. Iya banget. Terus SAE memberikan kesempatan untuk teman-teman yang senang tadi mengejar hal-hal yang menjadi kemenangan-kemenangan kecil kalian, yang pada akhirnya bisa jadi kemenangan besar atau alih profesi habis itu. Karena kita bukan hanya kelas reguler aja yang ikutnya siang, tapi kita juga buka short course yang bukanya malam. Jadi kayak kelas extension tuh. Ada juga kalau di paruh pertama 1 tahun tuh biasanya yang reguler, kita ada short course yang di ini nih bulan-bulan ini nih. Gitu. Kalau misalkan ini sekarang bulan apa sih kita? Agustus. September. Ya Allah, September aja. September. Dan itu makanya kan sempet ngobrol sama SAE, salah satu tim marketingnya. Salah satu gue pengen ikut tuh belajar di kreatif industri kan ada kan. Ada, benar. Kreatif and music industry itu. Karena kan podcast berhubungannya dengan industrinya kan entertainment juga nantinya gitu. Benar. Kan dia sama mau nyaingin Payan Juana ya katanya. Gak ada. Sony ya. Wah, mantep banget ya mau sama Payan Johana. Iya gitu. Jadi kalau short course acting sama lu berarti yang ngajar. Iya. Dan biasanya aku nanti barengan nih sama teman-teman praktisi juga. Yes. Siapa aja kita boleh disebutin? Ada nggak? Iya. Salah 2, salah 3 gitu. Termasuk short course yang baru. Baru ya. Yang kita barengan tuh sama ada Juvika Mahaputra. Terus satu lagi Juvika Mahaputra dari dulu anak aku. Barengan terus. Tapi dia di Jakarta Movin. Kalian pernah tahu musikal Sherina? Tahu dong. Ya. Yang kemarin. Dia main yang sebelumnya, yang dulu, yang malah yang pertama. Yang pertama. Dia main jalan, juga sih. Literasi lagi jalan Jakarta Movin juga. Jakarta Movin, betul. Nah, Ijul tuh aktif di Jakarta Movin. Terus kemudian dia mulai masuk tuh ke film pendek segala macam dan akhirnya jadi think tank aku sampai sekarang. Nah, termasuk short course yang akan datang aku akan sama Ijul. Kalau satu lagi sama Franz Nicholas. Oh iya. Nah, Mas Franz tuh kan udah juga sama industri udah fasih banget. Iya. Nah, dan kemarin aku tuh barengan sama dia untuk ikut kelas Meisner. Nah, ini juga sama hybrid, dulunya dari Filipina, dia di MT, Designated Meister Teacher, dan dari angkatan aku ada yang akhirnya mengambil sertifikasi juga. Jadi sekarang kita udah punya Designated Meister Teacher di Indonesia. Ada 1 orang nih udah punya sertifikatnya. Jadi aku sama Franz kayak wah kita pengen nyusul nih. Tapi kita seneng banget bahwa ini adalah teman angkatan kita, namanya Heriska Sutapa. Nah, Heriska juga suka bantuin di SAE. Dia datang beberapa kali karena di SAE praktisinya itu gawat ya. Kalau misalnya kita ada kelas, seringkali ada ujian. Nah, di ujian ini diberikan feedbacknya dari teman-teman yang udah sering banget di industri. Itu paling penting sih. Kalau short course tuh berapa kali pertemuan di industri itu? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan. Short course tuh 2 bulan ya? 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan. Tergantung seminggu mau berapa kali. Oke, 16 pertemuan. Kalau kuliah ya sama lah 4 tahun lah sampai D4 kalau misalkan kuliahnya kan. Gue sih pengen short course acting buat. Enggak muluk-muluk. Minimal setelah 16 pertemuan ya enggak usah muluk-muluk kayak Teguh Rifnu gitu bisa. Enggak usah. Itu terlalu muluk. Anda kejauhan Mas Wika. Sombong bet lu. Apanya nih? Actingnya lah. Gue salah satu acting tuh bisa aktor yang gue adore sekali kalau acting tuh. Teguh Wika. Kualitas acting, kebijaksanaan tuh masih bisa kita upayakan untuk mengejar ya. Suara yang susah. Benar. Iya sih. Bang Wika ya suaranya. Dia apa-apain tuh. One and only. Iya benar. Tapi pertanyaannya berarti praktisi-praktisi yang ngajar langsung di industri itu kan enaknya kalau lo sebagai mahasiswa. Jadi bisa tahu langsung dan terjun langsung. Tapi pertanyaan kedua adalah lu gak capek sekolah mulu Mbak Putri? Sekolah mulu dah. S1, S2, sertifikasi. Karena
gini, posisi lo di industri sekarang udah nyaman-nyaman aja kok, peran banyak, gitu film ya? banyak gitu. Jadi kayak kenapa amin. apa itu jadi penting gitu untuk lo untuk terus ngambil sertifikasi dan lain-lain, sepeduli itu sama industri film. Dalam benar tuh pertanyaannya Bapak dia. Asik. Luar biasa nih. Yang biasa ditanyakan di ini kan ini juga digalakan. Iya. Tapi aku suka kalau digalakan dia ini permintaan klien banget kan. Betul. Gayanya Murah soalnya. Karena Banding kan banding. Ya, karena dia kan bukan temen ya. Soalnya bukan temen. Bukan. Harga borongan kalau dia. Dia 1 PH setahun ada 8 film nih. Nah, ya semoga ya. Iya. 1,5 juta ya satu siap kata dia. 1,5 Dikit banget Pat, jangan hancurin harga Pat. Ya ampun, potong pajak nggak? Iya lagi Jadi kadang. dia cuma take home pay itu 750 ya. Iya. Nyewa jasnya aja udah mahal nyewa jas. Habis buat ngasih ucap. Tapi jangan-jangan dirimu sama tuh. Jangan-jangan dirimu mengambil MC sama dengan rasanya aku ngambil ngajar kali. Mungkin. Karena bukan soal budgetnya, tapi soal you keep being updated to things. Terus kamu punya link ke banyak hal, betul. ya kan? Ya. Nama kamu diinget terus. Yes. Ya kan? Ya tujuannya adalah setelah ini kan aku belajarnya bukan jadi kalau Patra kan udah gue pengen ke aktoran. Aku kan mau ke arah produsernya. Iya, dia kan mau nyaingin Pak Parwes kan. Nggak nyaingin. Belajar itu gurunya juga. Semua disaing-saing kalau dia nih. Dia mah kayak gitu suka Pak Manoj kan lo. Jangan, kalau itu lebih berat itu Pak. Lebih berat ya. Ada di tiap scene filmnya sendiri soalnya. Oh iya. Itu masih ada Di satu. sini nggak ada filter sama sekali. Putri langsung kayak salah nih. Oh, justru tepat dong. Oh, gitu. Hari ini ada checklist kan? Iya. Julid checklist, checklist, daging checklist, ya kan? Checklist. Ngomongin genitalia udah kan? Sama. Ya, karena salah satunya adalah gue percaya setiap MC itu selalu ngebuka pertemanan dan peluang baru gitu. Jadi Betul. semakin banyak MC dan lain-lain, semakin banyak kenal dengan orang-orang di industri gitu kan. Kayak gitu kan dari sering pertama kedua kan masih saya kalau gitu-gitu kan. Nah, sekarang saking sering ketemunya jadi ya udah rasanya udah kayak teman. Dan teman-teman aktor yang preskon kalau sama gue tuh kayak nyaman karena gue udah kenal lo dan udah tahu. Itu kan penting juga buat seorang MC tuh ngedapetin kepercayaan dari Penting aktor-aktornya. banget. Kalau cue card-nya nggak asik udah tahu improve-nya apa. Bener. Kan? Iya. Kayak film apa tuh cue card-nya? Gak usah. Iya kan? Nggak usah. Kita ngejerumusin namanya. Gak usah. Lu mah suka aneh-aneh banget ya mah. Gak boleh dong. Itu kerjaan temen bro. Iya bro. Jangan diusik dulu dong. Bro, belum segimana-gimana bro, udah dihancurin bro. Udah main diusik bener kerjaan temen. Tadi kan soal ilmu-ilmu teori ya yang tadi lu sampaikan ya. Yang susah tuh tadi gue sempat cerita ke Dika juga. Apa sih tempat kita yang di itu Lebak Bulus, gue sempat lihat Tempat acting reading, coach tempat gitu, reading. kayak latihan teater atau kayak film apa. Itu satu ruangan teriak-teriak gitu, ada yang Nangis, rangkak, nangis. Kayak gitu kan. Kayak gitu, kayak wah susah ya, malu dilihatin orang kayak gitu-gitu. Berarti di kelas lu kayak gitu juga ya Put? Akan ada Prakteknya begitu prakteknya juga? gitu. Di kelasku ada praktek. Kalau yang kita lihat ketawa, nangis, teriak-teriak itu kan keluaran pilihan dari pribadinya. Iya. Sementara sebenarnya goalnya sederhana. Gimana caranya kita bisa bebas berekspresi. Bukan hanya pede di depan orang, tapi kita pede mau mengekspresikan diri sendiri. Yang jujur. Karena kalau kita mengekspresikan tapi sebenarnya nggak jujur, cuma di permukaan aja, kelihatan men sama kamera. Iya, benar. Dia cuma Iya, naikin ketangkep alis doang banget. sih kayak gitu. Iya. Iya. Atau sama kayak misalnya kita lagi ketawa-ketawa, biasa cancer tuh yang sering banget. Nah ini kesan dia kayak gini. Iya. Iya Soalnya bener nih. kepiting. Kepiting nih. Tembak. Iya. Kepiting tuh luarnya keras, dalamnya lembek soalnya. Iya. Lu ya. Oh, iya dong. Suara tadi langsung tadi. Apa di luarnya ketawa ketiwi, tapi pengen ditanya. Gila gitu kena ternyata sebenarnya. 40 menit ngebaca lu doang dari tadi. Kagak kebaca gua. PA. Soalnya orang sekitar gue rata-rata cancer. Oh. Iya. Literally kayak partner aku, suami aku, adik aku, teman kerja aku, Cancer teman-teman tuh. aku cancer. Udah jadi tahu banget nggak ya. tahu kenapa sih? Iya. Dari nggak percaya zodiak sampai percaya. Karena sama semua ya. Karena Iya. Iya. Setipe. Jenisnya mirip. Jadi itu adalah output aja ya, output itu kejujuran output ya. menurutku. Nah, kenapa perlu kita melakukan itu? Dan sebenarnya aku selalu suka di ruangan yang tertutup kalau melakukan itu, karena orang perlu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Iya. Kalau
misalkan ruang nyamannya kecil, bukannya kemudian kita memilih ruang nyaman, tapi memperbesar zona nyaman kita, gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau kita bisa fokus. Nah fokus bisa dilakukan dengan menurutku ruangan atau fasilitas yang cukup mumpuni dan baik untuk kita dan membantu untuk kita bisa mengutarakan apa yang kita butuhkan. Yes. Nah, enaknya lagi SAE itu punya ruangan-ruangan yang menarik. Yang ditujukan untuk hal-hal itu membuka buat zona nyaman kita. Iya, ruangan pilihannya banyak. Terus ada tempat pemutaran juga ada, diskusi ada. Auditoriumnya bagus. Auditoriumnya saking bagusnya auditoriumnya SAE Indonesia sampai kerjasama sama Podcast Ancur untuk podcast Han. Nah, iya betul dia. Di workshop kita nanti tuh di SAE Indonesia lokasinya. Itu dia. Di Pejaten ya? Pejaten kan ya? Iya, jadi kan buat video podcast kan. Jadi lo bisa langsung praktek di situ, audionya bagus, alat-alatnya bagus, tempatnya bagus. Jadi di situ kita milihnya. Benar. Iya. Apalagi kalau soal audio ya udah lah. Iya, dari dulu itu pertamanya sas. Udah. Musolanya bagus gak? Musola. Gue mau nanya. Musola aman ya? Oke. Ada musolanya. Itu gue sekarang pulang kita kan baru pada pulang umroh minggu lalu. Alhamdulillah. Langsung ini tahu kan kayak jadinya ria betul. Iya. Apa sih lo, ya udah aja lah. Kayak orang kayak baru loh. Orang kayak baru sombong banget, pingin ketahuan banget. Lagi main karakter bro. Wow, oke baik. Gila, acting method nih. Iya, apa coba gimana? Gue pengen ngomong yang beda tuh dari Tot tuh ada beda tuh yang satu tuh. Apalagi? Ngepot. Ngomongin acting method kalau lu kan setiap aktor pasti beda-beda. Kalau Putri Ayu dia gimana sih? Putri Ayu dia gimana? Gue share pengalaman. Gue kan jelek-jelek pernah main satu scene lah ya. Adegannya dimarahin Marcella Zalianti. Jadi pengacara. Jadi tukang asuransi. Tukang asuransi. Oke. Terus jadi lagi ngobrol-ngobrol gini nih di set nih, sebelum kan lagi set kamera gitu, ketawa-tawa enak ya kalau stand up tuh gini, haha ketawa-ketawa. Terus adegannya tuh dia marah. Abis itu oke, semua all set ya siap. Oke, kasih waktu berapa menit gitu kan buat Marcella. Tiba-tiba dia set, terus dia kayaknya asistennya masang musik kayaknya deh, musik sedih gitu. Tiba-tiba dia merem, abis itu dia melek ngeliat gue kayak beda nih gitu. Jadi takut gue kan nama Adri kan. Ini dia jadi marah sama kita. Tiba-tiba jadi orang yang beda gitu. Gue nggak ngerti deh. Itu mungkin musik ya jadi salah satu yang dia masuk ke karakternya gitu. Nah kalau Putri Ayu kalau lo lewat mana Put? Kayak gitu-gitu Put. Lewat Tebet. Jadi dua orang yang beda aja gitu. Perasaan baru semenit yang lalu kita ketawa-ketawa di set gitu. Oke, aku merasa bahwa aku orangnya lama panas. Jadi kalau misalkan dapat naskah, dapat apa, aku pasti akan minta waktu untuk riset dulu gitu. Kalau udah kepegang, cepet tuh keluar masuknya cepat, mudah. Tapi ada beberapa cara dan nggak bisa terus satu cara yang sama yang digunakan untuk semua film. Bahkan dalam satu film pun, dalam sekali syuting pun belum tentu setiap scene cara approach-nya sama. Gitu. Okay. Termasuk karena aku bosenan ya anaknya, jadi kayak ya udah ganti-ganti nggak apa-apa. Menurut teorinya ada, jadi kemarin belum lama tuh yang belajar yang di sama guru Filipina. Nah dia bilang Sanford Meisner punya cara untuk kita emotional preparation. Nah katanya kalau kita masuk 50% aja emosinya udah dapat. Kalau preparation kita bagus, emosinya dapat, itu 50% tugas kita di dalam satu scene tuh udah kelar, udah beres gitu. Udah aman deh di situnya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai fisik. Ada orang yang supaya happy dia kayak gitu. Gitu ya. Pemanasan gitu. Betul. Ada supaya dia merasa bersemangat, dia akan lompat-lompat dulu, lari-lari dulu, stretching dulu gitu. Nah itu cukup berguna buat aku. Jadi kalau kita udah ngantuk-ngantuk gitu ya pagi-pagi, terus kita mulai oke bangun. Yuk kita squat bareng-bareng gitu. Itu buat biar 2000 squat ya. Gila. Itu bukan pemanasan. Gila, capek banget itu. 2000. Ada yang kayak tadi pakai playlist. Untuk teman-teman audio gitu, auditori gitu, mungkin lebih mudah dengan playlist. Mereka bikin teman-temanku tuh punya playlist kayak siapa ya? Leo. Martino Leo. Iya, Mas Leo tuh punya playlist, kalau mau kita bisa tukeran, Put, gue dengerin ini nih pas lagi mau main Pak Mali. Nah itu tukeran gitu. Sementara gue kayak gue nggak anak musik lagi gitu kan. Tapi ternyata ini bisa juga deh dipakai musik gitu. Terus ada juga dengan caranya guided daydreaming. Jadi kayak ngelamun tapi guided. Misalkan ada orang gini, coba sekarang bayangkan. Kayak hipnoterapi gitu ya. Kayak hipnoterapi. Mirip. Ya gitu. Tapi kenapa harus guided?
Karena kalau tidak diarahkan Kemana-mana. bisa jadi Kemana-mana. Iya. Dan yang paling bahaya adalah terkait dengan istilah yang kita suka pakai method. Itu kan sebenarnya Lee Strasberg tuh yang pakai itu. Kalau dulu bilang orang Stanislavski, nah itu dia pakainya the system lain sebenarnya. Yang disebut method tuh adalah karena sepanjang kamu berproses kamu tidak keluar dari peran. Jadi kamu maintain Selama produksi perannya. gitu. Selama produksi bisa, selama kamu lagi produksi itu maksudnya pas lagi on a Shooting. shooting set atau selama berproses kayak siapa namanya Jim Carrey yang waktu main Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Spotless Mind. Ya. Atau Heath Ledger, yang Heath dia Ledger. atau Heath Heath Ledger Ledger. yang Ledger kan itu, yang itu Joker. kasus yang paling sering terjadi, yang paling sering dibicarakan. Iya. Nah itu kayaknya ada method yang kebablasan karena nggak bisa kembali. Konon katanya begitu. Tapi Iya. kalau Heath Ledger kan ada problem obat juga. Iya, betul. Jadi Iya. I think it's still unfair untuk ngomongin itu Gara-gara apa Iya. sebenarnya. Nah, tapi ya memang kalau pesona tokoh kita lebih kuat daripada kita. Kadang-kadang gue pengen hidup gue lebih enak gitu. Jadi di Jadi situ dia. aja deh mainnya gitu. Ya bayanginnya kan Joker penuh dengan kebebasan ya. Iya. Sementara hidup kita penuh dengan aturan gitu. Kadang-kadang kita pengen bebas juga. Nggak tahu apakah karena itu atau bukan. Ya, tapi emang Tapi- bagus banget sih jadinya. Iya. Tapi Bagus banget. pertanyaannya apakah kemudian harus kayak gitu supaya kita bisa main bagus? Iya. Kan harusnya enggak. Iya. Nah, yang dikejar the one that I'm promoting saat ini yang ngajar di kelas adalah gimana supaya kita bisa acting dengan cara yang sehat. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tadi soal masuk ke yang dibilang method ini, dulu itu ada satu teori yang menggunakan affective memory istilahnya. Jadi ingatan-ingatan memori pengalaman kita tentang bener. sesuatu yang beneran, Iya. terus kita terapkan. Nah, zaman dulu tuh aku masih ngalamin. Bayangin kalau orang tua kamu meninggal. Iya, betul. Ya orang tua gue masih ada. Iya, benar disuruh. Ini rada susah tuh. Iya. Bayangkan apabila rumah Anda nggak ada jendelanya. Susah. Pengap ya, lebih pengap. Nah kalau di kayak gitu terus kita bilang ya udah coba cari dari apa yang kamu ingat. Petnya meninggal. Kisah gitu, sedihnya misalnya. dulu kita Kisah sedih. gitu. Kamu pernah diputusin pernah, nah itu. Gitu kan. Terus kemudian ya udah ini sama. Bayangkan dia adalah si ini yang kamu diputusin gitu. Terus kayak terus pada akhirnya begitu selesai dari adegannya nangis terus tuh nggak berhenti, sakit hatinya masih nyisa tuh. Oh, gitu. nah. Nah kalau kita menggunakan traumatic events ke dalam acting kita, jadinya bisa tidak terkendali karena traumatic events is something really powerful. Betul, dan itu kan nganggunya ke psikologis kita tuh. Iya, betul, dan ada tuh bukunya The Body Keeps the Score. Jadi tubuh kita tuh mengingat soalnya. Sama halnya kalau misalkan adegannya lagi kencang banget, terus begitu kelar kita tahu ya bro, udah kelar gitu. Tapi Masih emosi. masih emosi. Kesalnya ya. Karena memang pikiran kita lebih mudah untuk move on dibandingkan dengan badan kita. That's the theory. Yang enak kemarin di kelas yang Meister yang sama Filipina. Iya. Ada temennya yang orang Filipina juga tapi di New York, dia aktor di New York dan dia profesinya adalah mental health coordinator. Oh, ada lagi tuh. Ada Ada lagi lagi. nih mental health coordinator nih buat. Gajinya banyak Pak gitu. Iya, itu lebih gede dari ini pasti. Kayaknya sekarang itu lagi banyak lah ya gajinya deh. Udah mulai nih. Wah benar-benar. Nah yang menarik mental health coordinator ini memang membantu bukan hanya untuk aktor, artis tapi performer. Jadi ketika kamu performer dan kamu butuh panduan untuk kesehatan mentalmu, nah ada mental health coordinator yang akan mengguide-mu. Berarti kita melalui juga itu. perlu dong kalau bicara tentang performer. Kan podcast kita live apa gitu-gitu. Iya, dan kan siapapun yang datang ke sini pasti mempengaruhi Anda semua. Iya, kan? benar-benar. Apapun itu gitu, Iya. mau obrolan yang bercanda-bercanda, tapi kan pasti ada yang masuk ke kita dan jadi bahan evaluasi. Iya, gitu. benar. Pasti ada bahan-bahan refleksi yang kemudian jadi selama ini gue gitu. Ada gitu-gitunya kan di antara kalian atau Ada. enggak ada. Kenceng banget ya adanya nih. Beres batu. Dan ini lo bisa. Dan ini baru satu kelasnya Putri Ayudi ya di Iya. SA Indonesia. Yoyoy. Dan ini baru ya paling cuma sejam. Kan kelasnya setahun barengan. Kelasnya iya benar. Iya, ini kan Iya. baru dikasih Kelasnya taunya lumayan. tipis-tipis. Iya dong, main dong makanya. Aduh, main sih. Mampir dong. Mau. Iya. Atau saya juga bisa nih kadang-kadang kalau kita bikin special class ya. Oh, bisa master ya? class istilahnya ya. Master class. Nah, master class tuh biasanya diikuti oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidangnya gitu. Kayak misalnya dirimu Mas Petra mau ikut mau bikin kelas acting menurutku ya Bukan bikin, ikut. Ya, Masa oke. bikin? Ikut siapa kelas acting gua? nggak harus Oke. dari nol lagi untuk ikutan Nggak harus. dari bawah. Karena dari, basically
you know it actually. Cuman perlu dibangkitkan aja gitu. Kalau- Bagian apa yang sebenarnya connected. Ya kalau kebutuhannya adalah amin ya kita bertiga gitu untuk persiapan film bareng gitu bisa juga tuh untuk short course satu misalkan dalam sesinya khusus gitu untuk Ya. persiapan film bareng bertiga gitu. Ya bisa. Itu bisa juga ya. Selama timelinenya masuk. Iya. Karena kan kalau short course atau kelas kan udah ada timeline-nya. Iya. Kalau enggak saran aku master class aja. Jadi- Mas kelas tuh gimana kapan gimana ada Master nanti class ya tergantung ya. langsung daftar. Tergantung kebutuhan. Oh. Misalnya mau janjian yuk bersepuluh yuk. Iya. Mendingan kita master class spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Betul. apa. Jadi misalkan Oh, iya. project Gitu. jadi Pakai tutup mulut lo. mulut lo. acting. Nggak believable. Nggak believable. Gak misalkan film kita jadi nih. Iya, misalnya. Amin ya mudah-mudahan Amin, kalau amin. film kita jadi ada yang Amin, jadiin amin, gitu. amin. Nah udah tuh nggak apa-apa ya, aktor-aktornya ikut di master class itu Iya. ya untuk Boleh persiapan banget. filmnya ya. Penting Ya. banget tuh intimasi Penting. apa tadi? Koordinator. Karena bocorannya ada adegan gua ngeliatin pantat, Mbak. Yo oh. Itu gimana gua lagi nego. Lagi Kan nego. ada prostetik. Siapa yang mau meranin? Enggak, masalahnya bukan Prostetik aja. prostetik nggak Pat, kalau yang beranin susah niru pantat. Niru pantat lu udah susah meranin. Yang penting kan ada pakai body double, Nah. pakai prostetik. Kalau Gitu. kalau Patra kan masalahnya pantatnya kelihatan. Kalau Randi kan ada love story-nya soalnya. Masalahnya itu yang lebih oke. bermasalah gua. Jangan ngomong-ngomong lu. Lu cuma liatin pantat gua kan. Kalau nggak ada intimasi itu Yes. bisa di awal tanda tangan perjanjian jangan cinlok nggak sih kalau Kalau lagi perasaan nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa. Kalau bisa itu ya? udah masalah perasaan, Bro. Perasaan tidak bisa dikendalikan. Tindakannya bisa. Tindakannya bisa. Oke. Tapi perasaannya tidak bisa. Tidak bisa. perasaan. Betul. Perasaan nggak bisa Oke. pat Iya. perasaan Iya, pat. iya. Gua patok lu. Perasaan, insting itu kan sesuatu yang lahiriah ya, Lahiriah. Iya, betul. yang nggak bisa kita yang mengendalikan. Yes. Nah, keistimewaannya kita sebagai manusia adalah gimana bisa mengendalikan Nah. tingkah lakunya. Nah, Keluarannya. Saya nggak bisa menahan tingkah lakunya juga. Ada yang Itu bisa. jadi masalah teman-teman. Bagaimana nih tolong? Kan misalkan nggak bisa dengan pelukan Acting. nih. Makanya belajar acting. Belajar Acting. acting. Gitu bisa. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku teman-teman. Iya, soalnya kayak gitu. Adegan Iya. pelukan, yuk pelukan. Udah, enggak ah. Udah mas. Retake dong, Udah, lagi dong, lagi dong. Kayaknya tadi kurang hup gitu deh. Kayak Oke. yang gua nonton itu rumah dinas bapak. Ini, Mas iya, Dodit, Dodit. peluk. Iya kan? Ada Yang masih di akhir-akhir. Iya. Benar. Begitu mukanya Dodit gitu. Nah, dengan kesepakatan itu boleh dilakukan. Oh, Yes. itu udah diomongin duluan ya. Betul. Namanya istilahnya consent. Iya kan? Iya, bener. Dua-duanya sepakat untuk menyetujui. Iya, iya. Ntar aku gini ya, Gitu. gimana? Oke, Iya. nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Berarti kalau udah langsung cut gue nggak langsung lepas nggak apa-apa nggak? Gue sih santai. Oke, ya nggak apa-apa. Boleh, boleh. Konsen ya, Yang iya. penting ada Iya. konsentnya Tanya diomongin dulu. gitu. Dan bisa jadi kayak ini menarik banget. Aku yang merasa kemudian gue bisa nih lolos seleksinya waktu itu intimacy coordinator karena aku pernah coaching film yang jelas ada adegannya, pernah mengalami adegannya sendiri, Oh, iya bener. dan pernah gue dan waktu itu nggak ada intimacy coordinator, Iya. tapi aku dapat lingkungan yang sangat suportif dan sangat respectful. Jadi makanya oke, berani Yes. gitu. Terus sama film yang nggak boleh ada sentuhannya laki-laki dan perempuan. Oh sama iya sekali. ada Ada. tuh. Ada tuh Nah. PH-nya tuh. Iya, Iya, Oh, iya, iya. ada. Ada. Dan menurutku menarik banget. Buatku, ya ada orang berpendapat bahwa ya kalau jadi aktor lu nggak bisa dong kalau Iya. kayak gitu. Iya, gitu. iya. Sementara aku berpendapat bahwa aktor boleh punya batasan. Dan kalau di Indonesia terbuka untuk aktor boleh punya batasan sebesar itu, berarti akan semakin banyak ruang untuk berbagai macam aktor di Indonesia. Iya, iya. Dan Dan berbagai macam produksi. ya dan semoga semuanya sejalan dengan kan banyak kan ya terjadi lah gitu di industri kayak elah aktor baru masa begini-begini banyak Iya. aturannya itu kan terjadi gitu Iya, kan. betul banget. Iya. Nah, itu salah satu tugasnya kita tuh di lapangan. IC bisa bilang kayak kalau terjadi sesuatu dan kita melihat ada sesuatu, kita sebentar, pause dulu ya. Kenapa tadi? Itu kita boleh nanya ini. Oh. It's our job.
Iya, dan mulai banyak kepedulian kok kayak kemarin movement yang campaign yang dibikinkan dalam jam kerja tuh udah Iya. mulai di pada Iya, iya, Wah, kenceng lumayan banget bersuara. Iya, Terus ya benar-benar. masalah intimasi apa segala macam. Kayak makin lingkungan filmnya makin sehat ya, makin ke depan Iya, sini ya. bentar lagi ada union nih kayaknya nih. Aku pengen banget sih. Nah, Parvi sebenarnya kan mengarah ke sana pengennya. Hal simpel aja soal BPJS. BPJS tuh sekarang kemarin Parvi 56 tuh mengusahakan bahwa semua aktor yang jadi anggotanya Parvi 56 bisa dapat BPJS seumur hidup. Karena banyak banget aktor-aktor kita yang udah lanjut usia Iya, sebenarnya. benar. Betul. Nah, terus kemana? Terus gimana? Iya. Iya, benar. Kalau nggak ada panggil film lagi atau gimana gitu ya, makin Iya, jadi ini dari betul. BPJS. Iya, benar-benar. Jadi semoga makin bagus dan optimis. Kalau industrinya makin bagus, makin optimis, kan kita juga jadi seneng ngejalaninnya. Iya. Betul. Dan juga betul. makanya makin butuh kalau lo punya ilmu nggak cuma teorinya tapi prakteknya, dan tempatnya adalah di SAE Indonesia. Lu langsung Gitu. masuk ke situ. Nah, dan gak cuman film, directing juga, ada animasi, ada audio, ada musik, dan semuanya. musik ada. Musikal lo jadi belajar DJ. Gua rencananya. Ya udah beli alat DJ soalnya Udah dia. punya lah. Udah Alat DJ mah udah punya gua. Jadi ini lengkap dong, benar-benar bisa bikin film bertiga doang. Iya bisa. Kurang satu, Apa? sinematografer. Nah, Nanti Dia kita videografer short kita. course. Jadi gitu tadi lo mau tuh short course di Iya. SAE. Nggak bang ngomong wibu. enggak gitu dah. Di SAE Dia juga. mau wotak. I want you. Di SAE itu juga fasilitasnya bagus, alat-alatnya juga bagus. Iya, betul. Dan kalau kita jadi murid di sana, kita bisa pinjam alat. Iya betul. Oh, Nah, iya. kita disupport. Oh iya benar. Asal bilang kalau minjem nggak Ya bilang. iya kalau begitu namanya nyolong. Mas. Nyolong dong. Sama Mas, dibalikin kalau ya. nggak bilang iya nyolong Kita namanya. aja yang bukan mahasiswanya boleh minjem ruangan auditorium kan besok. Iya, itu kerja Kan sama kerja dong. bareng. Sama ya gitu ya. Terima kasih. Tapi SAE Indonesia. Gua cari waktu lah buat sekolah acting gitu. Iya. Gue siapa? Soalnya nggak Gua mau. rebutan, biasanya kan yang rebutan tuh. Iya, yang Kalau sekarang kan itu. rebutan ada orang dalam. Nggak kenal. Udah kenal. Kalau kelasnya Mas Rosa rebutan, kelas aku belum kok. Nah, ilmunya bareng kok dari Mas Rosa juga. Mas Rosa rebutan. Ada yang bisa Ini di-share juga KW ya. 2-nya ya, tapi ya kalau Mas Rosa kan sumbernya. Iya. Efek kita Iya, udah ada campuran yang lain. Di antara kita bertiga yang pernah beradu acting sama Mas Rosa, Mas Dika doang nih. Iya dia. Luar biasa nih, diajarin Gimana cara rasanya? jalan. Luar ya. biasa. Luar biasa ya. Saya ini apa gumoh ilmu saya. Dikasih yo gitu. Kayak Mas Rosa tuh keindahan dari Mas Rosa adalah dia bikin orang pengen belajar. Memang. Iya ya. Ya. Iya betul. Kayak itu jawabannya deh. Iya benar-benar. Kenapa gue belajar terus kayak karena Mas Rosa. Karena Mas Rosa membuat orang jadi pengen belajar terus Iya, jadi pengen benar. tahu Iya. terus Gue ya. nggak jadinya Mas Rosa. Capek belajarmu. Terjadi pengen belajar. Belum mulai udah putus asa. Ada orang tiba-tiba langsung pesimis Ya lagi. udahlah nggak usah lah. Cepet bener lu. Belum mulai udah pesimis. Nah, Namanya Libra timbangannya cepet banget. Oh iya benar. balik ke bener. sana. Bener. Ini antara semua cuma Sagittariusnya aku yang nggak terlalu kenal. Aku aja nggak kenal diri aku sendiri kayak pusing sendiri. Oh gitu ya karakteristiknya ya. Sagittarius tuh sedang menjerumuskan diri sendiri ke hal-hal yang bikin Oke. repot dia sendiri gitu. Iya berarti harus dipastikan hal-halnya bermanfaat toh. Nah, iya. Kadang bermanfaat Repot tapi ya. bermanfaat nggak apa-apa kan. Takut disalahartikan aja. Tadinya dengerin curhat kok malah. Oh, ya kan. Iya. Awalnya kan emang curhat dulu. Iya. Ya, Pat. Oke lagi, jadi siapa tahu ada yang mau mulai kelas acting dan Betul. lain-lain, silahkan Ayo. dicek Instagramnya, ada di SAE Indonesia. SAE juga. Indonesia. Ada SAE SAE Jakarta. Jakarta. Website ada nggak website untuk lihat? Ada dong. Apa silabus gitu-gitu? SAE.ac.id. Ya. SAE ini aja. Ya. Nih, nah, ada itu videonya. tuh udah ada videonya Iya. kok. Dimas. Ada di sebelah sini ya. Nah, Dimas. Alah, Ada, gini. ada, Siapa ada lagi Fitra. nih mau ngasih? Agak ada. Kalau itu yang kecil, ini yang gede nih. Nah, nutupin muka kita lagi. Iya. Enggak, gini nih ada nih dari 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 situ. pala. Baik. Kalau dari Putri Ayudhya apa next film apa yang paling dekat yang udah mau tayang di tahun ini? Yang akan rilis Ya nih, yang rilis. udah boleh dipromoin. Ya, benar. Belum. Belum Oh, belum boleh. Tapi akan ada ya? Ada di tahun Ada ini ya? rilis ya. Ternyata ada. Ada Kemarin ya? baru dihubungin lagi kayak, kita mau promo. Oh promo gitu. Ya udah lupa. Sekarang syutingnya nabung kan kemarin. Oh, Kan suka gitu ya. iya, iya. Ini pandemi. Kita Iya, banyak bener. banget. Dan banyak loh film pandemi yang Yang baru belum tayang. tayang. Ya, ini belum tayang Saya film belum ini. tayang yang sama Yang Mas kemarin Rosa. itu ya. 2 tahun. Kasih tahu ya nanti ya. Iya. Kemarin film Elang kan syutingnya 2021 yang SMK. seni iya. Ya kan baru tayang kemarin juga Iya. nih. Iya. Jadi Dan banyak karena, yang baru tayang. karena filmnya sebenarnya banyak banget, sekarang kita agak bingung milih ya. Iya betul. Senang sih kayak film Indonesia bisa milih sekarang. Iya benar. Kalau dulu Banyak. kan milih film Indonesia atau film luar gitu. Iya, kan iya, nggak iya. bisa milih. Dan
OTT sih. Iya, Dengan banyaknya OTT menjamur nih teman-teman. Penting banget menurut aku, kesempatannya udah mulai terbuka. Iya. Nah, SAE itu kan banyak banget menghubungkan dengan praktisi-praktisi, pengajar yang praktisi. Jadi bener banget kalau misalkan ada apa-apa, ada info-info, Iya. Pasti ke update cepet duluan ya. ke update duluan. Iya. Dan kita senang banget sebenarnya kalau misalkan mau magang, ayo coba-coba sini belajar. Jadi aku hampir di semua produksi kayaknya anak SAE gitu. Ada yang nggak kenal, nggak gimana, terus lagi datang kedinginan pakai jaket SAE, terus didatengin, Mbak anak SAE. Iya gitu. Jadi memang Emang ketemunya di industri dan itu pentingnya. ketemunya di industri itu Pentingnya penting banget. punya dosen atau pengajar dari praktisi Praktisi langsung ya, langsung. karena lo Yes. langsung bisa dapat duluan update-nya, sama ya dijerumusin langsung di Iya. di zaman kuliah, dijerumusin langsung tuh penting banget soalnya. Dan ilmunya praktikal. Iya, Iya, itu. betul. Kayak tadi misalnya begitu tahu bahwa acting memang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, kita jadi pengen tahu kan. Iya, jadi bisa diterapkan. Iya, betul. Yes. Ya, Minimal actingnya bisa dari mana kamu? Aku habis pergi sama teman-teman aku. Isi itu tadi itu gak bagus juga. Ngebohong lagi itu mah namanya udah bukan acting, Itu bukan ngebohong. acting Itu mah lagi. ngebohong Iya. fungsinya. Abis Masih- dari mana? Tenis kok gak keringetan? Iya. Nggak jadi Iya. tenis. Gimana pergi sama teman? Kurang seru. Iya. Ya, Kurang seru, makanya ini pulang pengen Iya, pengen seru. ketemu kamu. Itu udah ketahuan ya sama istri-istri kayak gitu. Kita ganti lah kalau gitu. ya. Berarti next movie-nya Putri masih dirahasiakan. nanti. Iya. Belum boleh Tapi diumumin. boleh bilang kalau ini horor anak. Horor apa? Ada lagi. horor. Baru tahu gue. Lucu ya, horor anak. Karena pemain utamanya anak-anak, rata-rata yang main muda-muda. Jadi aku udah sampai di umur dimana lu masuk tua sendiri. Oh. Udah masuk. Horor anak tuh yang main ada Usmini. Wah. Bukan anak tuh kebenaran Iya. Tapi horor anak ini itu namanya bukan anak. itu anak-anaknya main berdasarkan casting atau orang dalam itu? Nah, Biasanya- nih mulai nih. Dia Nah. masuknya ke politik Gitu. jangan kepancing. Jangan Sabar. kepancing. Ya, kita ingetin dari sekarang nih. Jangan. Ya, abis itu Oke. ditinggal soalnya sama dia. Jadi menurut perpolitikan industri, politik itu tidak bisa terhindarkan. Iya, betul. Pasti sekeren apapun kamu, sebagus apapun kamu, kalau kamu nggak membuka akses terhadap pihak lain, jadi nggak kenal, ya sulit Yes. untuk diraih. Bukannya nggak bisa, Iya. tapi sulit aja gitu. Setuju. Dan di luar itu kalau menurutku wajar banget. Itu menjawab kenapa kenalan itu penting, karena kasus besarnya adalah misalnya gini. Kenapa seorang sutradara punya muse? Kita tahu sutradara A kalau dia ada film Ada yang ada ini. si A. Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, Si ini sama si ini mulu gitu. Iya. betul. Kenapa? Karena film kompleks dan kita butuh sekampung untuk make it work. Yes. Jadi faktor-faktor yang bisa kita checklist, kita bikin, oh gue udah tahu kalau gue sama dia aman. Itu yang dicari ya. Iya, kalau gue sama dia bagus, wah itu oke banget. Hmm. Kalau gue sama dia aman dan bagus, ya itu kan enak banget. Iya. Gitu. Karena bagus belum tentu tanpa resiko. Iya. Tapi kalau aman, faktor-faktor yang bisa di checklist dulu, yang bisa dicoret dulu resikonya, kan pasti menyenangkan. Iya. Termasuk aktor yang ada di depan layar yang gue udah terduga nih, gue tahu kalau dia main, film gue akan jadi kayak gini. Gue butuh tim kontrol nih. Gitu. Oh. Jadi menurutku masuk akal banget ketika Ya. seseorang ngambil seseorang karena udah kenal, bukan hanya kenal secara pribadi, karena kalau kenal pribadi bisa Ya. menimbulkan masalah baru Betul, tuh. betul. Secara Tapi kualitas lah ya. Kenal secara kualitas. Ya. Jadi Yes. yang paling penting adalah sebenarnya Ordal tahu kualitas kita. Kualitas, Itu. ujung-ujungnya kan kualitas. Iya, mau kemana Dia tahu nih? kok tahu Pat. Lu kan Iya, yang lu. ngejorokin kita. Kita udah tahu masalah kualitas. Lu kan yang ini masih orang dalam nih. Tapi saya banyak kenal orang dalam nggak pernah dipanggil tuh sama. Karena nggak ada Karena kualitas. itu benar. Berarti perfilman Indonesia bagus. Ya udah, makanya nggak usah lu sok-sokan kan. Makanya- Orang dalam Iya, nih. makanya- Masalahnya kualitasnya nggak ada. Pat. Gimana? Makanya kita sadar kita bertiga jarang dipanggil, kita bikin sendiri. Biar kita tahu kan kita tahu sadar kualitas kita. Iya. Jadi kita bikin yang kita sendiri supaya orang lain juga oh segini kualitasnya. Memang. Makanya kalau misalkan di kelas anak-anak suka malas ngerjain tugas, nggak perform karena yang penting lulus aja, jarang dipanggil tuh. Iya. Tapi yang Kelihatan misalkan, kok. Iya, tapi bener. yang ngerjain tugasnya bagus dan kita reliable nih anak. Kelihatan kok gitu ya. Banyak dapet Iya, kerjaan. iya, iya. Yang menarik lagi di SAE itu suka ini. Ada anak-anak yang maaf nih saya izin mau kemana? Mau syuting. Gue bilang nih. Dia udah suka nengok. Hey teman-teman. Karena sering banget mereka tuh didorong untuk selalu ikutan sama
kakak kelasnya. Senior, iya. Oh diajak Diajakin, produksi ya. diajak produksi dan juga didorong untuk saling ngebantu teman-teman. Iya betul. Sehingga kan mereka ini sebenarnya masa depan perfilman kita. Iya, betul. Iya. Nah jadi udah saling kenal, saling tahu. Oh gue tahu ada si ini nih di SAE yang bisa pegang ini. Dia mungkin tahu temennya lagi yang bisa diajak muse gitu. Nah ini udah mencoret sekian banyak resiko yang mungkin terjadi kan. Iya. Jadi enak gitu. Iya. Dan kalau bahasanya sama lebih enak lagi. Nah, kenapa banyak banget yang bilang gini? Kenapa kalau gue kamera gue hobi dan gue bisa belajar sendiri, kenapa gue harus sekolah? Kenapa gue harus masuk SAE? Pertanyaan gitu. Kenapa gue harus masuk ke wilayah belajar yang resmi? Iya. Menurutku institusi pendidikan menawarkan paradigma dan menawarkan kesamaan bahasa dalam komunikasi. Kan enak tuh kalau misalkan kita kerja bahasanya sama, ada standarisasinya. Nah itu yang kemudian ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Yang menurutku kenapa sekarang kita merasa perlu untuk kita berkarya juga di pendidikan dan kemudian menceritakan sharing apa yang terjadi saat ini, apa yang realnya terjadi dan sebenarnya bahasanya apa sih yang digunakan sehingga sama orang ngomongin boundaries, consent aja tuh udah bahasanya tuh belum tentu sama. Iya benar. Kalau misalkan gue sayang sama lu ya gue datang gue peluk lu. Loh dari mana lu tahu gue seneng dipeluk? Iya. Atau Siapa dari mana lu tahu gue suka? Kemana-mana. Rada aneh sih kalau misalnya dia sukanya digendong daripada dipeluk sih. Rada dia apa jamu apa dia jamu? Ditransfer. Nah, kalau itu mah udah jelas semua. Suka. Kalau itu konsen gue juga gak apa-apa gue. Transfer berapa? Enggak maksudnya gue yang transfer mas. Masnya jangan gitu dong. Jadi kesannya saya yang transfer. Sekarang ditransfer juga hati-hati loh. Oh, iya. Dari mana duitnya? Saya sih iya sih takut. Ya kan? Takut saya. Pastikan Anda tahu kalau ada duit masuk cek dulu. Dari mana nih? Ntar udah dipakai abis itu ditanya lagi. ternyata pinjol. Suka gitu Iya, modusnya. tapi ini episode beneran banyak ilmunya alhamdulillah nih ya. Tapi Cuma ini buat Angelisius. Iya sebenarnya masih sekian dari banyak. Iya. Hanya sekian dari banyak hal yang masih belum kita tahu lagi. Ini baru sedikit doang nih. Makanya kalau emang lu pingin tahu lebih banyak lagi, mendingan cobain aja ke di SAE. SAE Indonesia bisa short course-nya atau ya lo jadi mahasiswa di sana lebih enak sih. Minimal lu nanya dulu dah kan. Orang tuh tergerak tuh kan nggak langsung instan langsung dia masuk jadi murid apa segala macam kan enggak ya. Tapi boleh setidaknya ada pergerakan dari gue pengen nanya deh kayak SAE-nya deh gitu. Main dulu nggak apa-apa ya. Iya. Bisa tur kampus ya. Nah, bisa ya. Ya kan? Di Jadi daerah kalau mau datang Pejaten lah ya. Pejaten. Datang lihat dulu gitu bareng-bareng sekalian sama teman-teman gitu bikin kita mau tahu dong kampusnya kayak apa. Datang biasa sih. Bahkan kadang-kadang bisa kita lagi ngajar kita numpang lihat ke dalam boleh nggak? Boleh. Jadi kita lagi ngajar terus tiba-tiba ada orang lagi lihat survei. Nah kayak gitu kan. Gitu aja setahun boleh nggak bisa. Kan ketahuan. Ada batasnya mas namanya. Mas pernah member fitness nggak? Member fitness aja sekali doang nih bisa nyobain. Habis itu udah harus bayar. Enak. Tambah beban tambah bayaran ya. Enak banget. Enak bener. Setahun keliling doang. Kayaknya mas kemarin 2 hari lalu udah kesini. Kok datang lagi sih mas? Ya saya mau tur kampus kan tur mulu nih. Kayak saya lihat-lihat tur mulu nih soalnya kelas yang ini belum gitu. Dicoba semua kelasnya sa. Oke, thank you ya Kak Putri ya. Terima kasih banyak udah diajakin buat sharing. Kita yang thank you dapat banyak ilmu gak cuma ke kita, gak cuma ke Angelisius tapi buat teman-teman yang lain juga. Kalau Angelisius kayak butuh adiknya kan banyak Angelisius tuh usianya rata-rata end of 20 early 30 gitu lah. Ikutan short course-nya. Kalau butuh mau kuliah lagi juga boleh. Boleh dong. Kan? Atau ada adik lo atau ponakan lo yang lulus SMA kesini kalau emang minat dan passionnya tuh di bidang industri kreatif gitu. Alright. Siap. Terima kasih Putri Aidia. Thank you ya. Sampai ketemu ya anak-anak SAE di gala premier. Terima kasih juga buat SAE Indonesia ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman.